Dan apabila ada usul atau saran dapat disampaikan secara tertulis disertai tanda tangan nama terang dan dimasukkan sebelum persidangan dilaksanakan. Partai yang kedua, mohon kehadiran segenap umat sekalian dalam ibadah pengucapan syukur keluarga Bapak Agus Budiono atau Bapak Iwan Rudianto Budiono pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Warta yang selanjutnya, mohon kehadiran Majelis Bidang dan BPH Komisi-Komisi dalam rapat koordinasi program 2026 pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Majelis Bidang Kesaksian dan Pelayanan bekerjasama dengan PMI Kabupaten Jember akan mengadakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat bertempat di samping Aula Gereja. Mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Tuhan berkati. Kami undang jemaat berdiri. Mari kita berlitani. Mari kita datang dan bersyukur pada Raja segala Raja. Sungguh ialah Raja mulia yang memerintah dengan penuh kasih. Marilah kita menghadap kepada Kristus Gembala yang baik. Sungguh ialah Sang Gembala Agung yang menuntun kita dengan kebenarannya. Marilah kita sujud menyembah Kristus, Sang Raja mulia dan Gembala Agung kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikku bergaul, angkatlah pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi
Jemaat Tuhan, kebaktian Minggu Kristus Raja pada hari ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Terimalah salam damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Umat yang terkasih, minggu ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Kita diundang untuk merenungkan kedaulatan Kristus sebagai Raja yang penuh kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Kristus memerintah bukan dengan tangan besi, melainkan bagaikan seorang gembala yang dengan penuh kesabaran menuntun dan menjaga domba-dombanya. Melalui tema ibadah kita pada hari ini, Sang Raja, Sang Gembala, biarlah kita semakin memahami akan betapa agungnya karya Kristus sebagai Raja dan Gembala, sehingga kita tidak ragu untuk menyerahkan hidup kita dalam bimbingan tangan kasih-Nya. Sang Raja Gembalaku yang baik dan penyayang, tak kurang aku apapun selama ku miliknya. Sumber air yang tenang ke padang rumput subur, selalu ku dibimbingnya dan jiwaku terhibur. Sepanjang jalan hidupku, kebaikan-Mu sertaku, sekal ku memuji-Mu di rumah-Mu, Tuhanku. Saudara, marilah kita merendahkan hati, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu dalam doa hening. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kami mengaku bahwa kami telah berbuat salah terhadap Engkau dan sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, karena kami telah jauh dari jalan-Mu, seperti domba yang tersesat. Kami rindu untuk kembali ke dalam pelukan kasih-Mu, sebab Engkau adalah Raja dan Gembala agung kami. Karena itu,
tuntunlah kami untuk menghidupi pertobatan sejati, agar kami dapat senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja dan Gembala kami berdoa. Amin. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak kecil. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu. Kau mati gantiku. Dan ku kenang Getsemani, dan ku kenang sesak kecil. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Sambut berita anugerah dengan berdiri. Bagi setiap kita yang mengaku segala dosa dengan sungguh-sungguh bertobat, terimalah berita anugerah. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes 10 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Berbahagialah setiap orang yang telah diampuni dosanya, maka kini turutlah, hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhanlah gembala yang kami butuhkan menuntun hidup kami. Karena di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sadar Tuhan, betapa kami bergantung kepada Allah, sumber kehidupan kami, penuntun kami, gembala yang baik. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-23, ayat Yeremia 23, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Tunas yang adil bagi Daud. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan berserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktuku, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zaman Yehuda akan diselamatkan dan Israel tidak tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan mendaraskan Mazmur 46. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh.
dan dihancurkan, nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bacaan kedua terambil dari surat Kolose pasalnya yang ke-1 ayat 11 sampai 20. Kolose pasalnya yang ke-1 ayat 11 sampai 20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayat 43. Demikian, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur Dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan melakukan firman-Nya dengan setia dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata raja? Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata raja? Apakah gambaran ini yang ada di kepala kita? Bisakah layar menampilkan? Mahkota, tahta, apalagi? Ketika mendengar kata raja, apa yang ada di dalam kepala kita? Kekuasaan, kekayaan, hidup yang tidak biasa, di atas rata-rata orang, begitu ya? Mungkin karena itu lalu muncul istilah rakyat jelata. Kontras dengan raja yang mendapatkan semua yang terbaik yang bisa didapatkan. Sekalipun banyak di dunia ini sudah banyak yang tidak menggunakan model kerajaan. Hanya beberapa ya yang masih eksis, yang masih tanpa kuasa sehingga kehidupan mereka menjadi sorotan. Setidaknya kerajaan Inggris gitu ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan mereka bangsawan, entah itu pangeran, entah itu putri, entah itu raja, itu menarik perhatian banyak orang karena hidup mereka tidak biasa. Dan kalau diberitakan itu selalu menimbulkan orang kepo. Meskipun banyak di dunia ini sudah banyak tidak ada konsep kerajaan, meskipun ada, kalaupun ada kecil-kecil ya, tetapi nafsu untuk menjadi raja itu masih ada. Buktinya apa? Berapa banyak orang yang maju dalam pemilihan legislatif? Memang bukan raja, malah disebut wakil rakyat gitu. Tapi coba, hidup mereka setelah menjabat seperti apa? Itulah yang membuka peluang korupsi kan? Berapa banyak orang yang mau jadi pemimpin atau kepala daerah? Modalnya enggak murah. Maju itu sudah pakai sekian banyak. Tapi banyak yang mau. Kenapa? Karena yang ada di kepala banyak orang itu seperti konsep raja. Kekuasaan, kemewahan, dan semua yang terbaik yang bisa didapatkan. Kemana-mana bisa mendapatkan hak nomor 1. Nggak ada yang namanya pemimpin kepala daerah kemana-mana itu tanpa mendapatkan fasilitas VVIP. Betul tidak? Maka pemimpin yang tampak tidak seperti itu dianggap aneh. Naik pesawat ekonomi. Ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, media memberitakan bahwa dia menggunakan mobil
apa ya, saya juga lupa ya, Kijang Innova apa. Padahal menurut kita Kijang Innova ya larang ya. Tapi orang sudah berpikir mestinya ya, karena dia paus, pemimpin umat Katolik sedunia, istilah gitu ya. Dalam kepala, beda sama pendeta ya, dalam kepala ini raja, tahta, ada juga disebut tahta suci. Itu Vatikan, kalau Paulus sudah bicara di tahta suci itu udah nggak bisa diganggu gugat ya. Apa yang ada di kepala banyak orang adalah kerajaan, tahta, kuasa, kemewahan, semua yang terbaik, kekayaan. Hari ini menariknya Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Bapak Ibu tahu? Minggu Kristus Raja setiap tahun kita rayakan 1 minggu sebelum Minggu Advent. Jadi mulai minggu depan warna liturgi kita ungu, menandakan pengharapan. Juga refleksi ya, itu baru minggu depan. Tapi hari ini, minggu ini kita memasuki Minggu Kristus Raja yang menandai akhir tahun liturgi. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita membaca bacaan Alkitab di setiap minggu, kalau bacaannya Injil Lukas, itu berarti kita memasuki tahun C. Nanti mulai minggu Advent sampai kemudian, itu utamanya bacaannya Matius. Meskipun Yohanes sering juga ada ya, di beberapa di tahun-tahun di setiap di saat-saat tertentu, itu berarti kita memasuki tahun A. Ketika bacaan Injil terutama Markus, terutama artinya sebagian besar Markus, ingat itu kita memasuki tahun B, berulang 3 tahun. Ya, sedikit supaya kita mengerti. Nah, hari ini kita terakhir membaca Injil Lukas dalam tahun liturgi C. Ya. Ini menutup tahun liturgi yang dimulai dari Minggu Advent pertama di tahun 2024. Dimulai dari menantikan kedatangan Kristus sampai mencapai puncaknya hari ini, Minggu Kristus Raja. Nah, ini menarik. Yesus bukan hanya raja atas gereja, kepala gereja, tapi dia adalah raja atas seluruh kehidupan ini. Dia adalah raja atas sejarah kehidupan manusia. Kalau kita mau menelisik, atas bukan hanya raja atas orang Kristen, atas umat Tuhan, tapi atas seluruh sejarah hidup manusia. Dan menariknya Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu cermat, bacaan Injil kita, Injil Lukas, tentang apa? Tentang Yesus kesalib. Kok bukannya itu bacaan Jumat Agung ya? Secara bersengaja para ahli kitab sedunia, ini bukan saya milih ayatnya ya, bukan juga majelis jemaat yang memilih, tetapi kita mengikuti pola pembacaan leksionari yang disusun oleh para ahli kitab sedunia dalam gerakan ekumenis. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok justru di Minggu Kristus Raja kita malah membaca bacaan Alkitab, Injil yang bicara Yesus naik ke atas salib? Nah, inilah menariknya ya, inilah menariknya. Dengan kuat pesan yang mau disampaikan dalam Minggu Kristus Raja kepada kita apa? Kerajaan Kristus bukanlah kerajaan yang dibangun dengan kekuasaan politik, tetapi kasih yang menggembalakan dan dia yang menyerahkan dirinya. Nanti kita lihat, ini menarik sekali ya. Jadi saudara, kita dituntun mulai dari membaca bacaan pertama dalam Yeremia. Nah, ini kita perlu mengenal sedikit situasi saat itu. Mengapa Tuhan berbicara dengan sangat keras di Yeremia 23, terutama kepada para pemimpin saat itu. Karena apa? Yeremia 23 dalam konteks di mana Yehuda pada saat itu ada di masa yang paling berat, periode yang dibilang paling rapuh di mereka. Pertama, karena di sana pada masa itu
Yehuda sebagai satu kerajaan. Ini udah terpecah ya, jangan bayangkan kerajaan zaman Daud. Karena setelah Salomo wafat, dibagi menjadi 2, yang 10 menjadi kerajaan Israel Utara, 10 suku, dan Yehuda menjadi satu kerajaan lain. Itu adalah negara kecil yang terjepit di antara Mesir dan Babel saat itu. Nah, terjepit seperti pelanduk mati di tengah 2 gajah. Mesir semakin berkuasa, Babel lebih lagi, dan Yehuda terjepit di antaranya. Ada ketakutan di antara mereka bahwa mereka akan mengalami kehancuran. Nah, sayangnya raja-raja tidaklah sadar bahwa ini momen mereka untuk memeriksa diri, untuk sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, memeriksa diri untuk sungguh-sungguh bertobat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah mengambil keputusan-keputusan politis yang keliru, termasuk mendekat ke Mesir untuk mendapatkan pertolongan, bukannya mencari Tuhan. Akhirnya habislah mereka oleh Babel. Bukan hanya itu, kepemimpinan raja-raja, pemimpin pada saat itu sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Karena apa? Karena mereka menindas rakyat. Mereka sungguh-sungguh bukan berpihak kepada rakyat. Nah, Bapak Ibu perlu paham ya, sejak awal ketika Israel, bangsa Israel di zaman Samuel meminta raja. Raja pertama masih ingat? Itu Saul ya. Betul ya? Kemudian Daud. Sebelum itu mereka enggak punya raja. Tapi mereka menghayati Allah lah, Tuhan lah yang menuntun mereka sebagai pemimpin, sebagai raja. Nah, di kemudian hari mereka minta raja karena merasa malu bangsa-bangsa lain punya raja kira-kira gitu. Tapi sampai saat itu pun Tuhan masih memberikan apa yang mereka mau. Tapi selalu raja itu dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan menitipkan umatnya untuk dituntun dan digembalakan oleh sang raja. Jadi kalau rajanya itu tidak benar, Tuhan marah. Kira-kira gitu ya. Karena apa? Ini umatku. Kamu kuutus menjadi gembala. Paham Bapak Ibu? Jadi di sini pun ketika raja-raja menjadi tidak menggembalakan umatnya, Tuhan di situ bilang apa? Akulah yang menjadi gembala. Sudah. Akulah yang menjadi gembala. Di situ Tuhan akhirnya mengatakan apa? Aku sendiri yang akan menjadi gembala. Ketika raja-raja saat itu tidak mampu menjadi gembala, Tuhan mengatakan aku yang akan menjadi gembala. Dan aku akan mendirikan tunas adil, pemimpin baru yang setia. Di sini muncul harapan Mesias tentang mesianik ya, yang dikatakan tunas adil dari keturunan Daud. Kita nanti tahu tergenapi dalam diri Kristus. Tapi yang menarik, yang paling penting adalah kerajaan yang ini, kerajaan yang sungguh-sungguh berdasarkan karakter Allah. Kalau raja-raja sebelumnya menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan diri, mungkin sama dengan penguasa saat ini, sebagian besar pejabat saat ini, maka Tuhan mau mengatakan apa? Yang ini beda, yang justru menunjukkan seperti apa Allah itu sebagai gembala. Bapak Ibu paham sampai di sini? Kerajaan sejati yang Tuhan mau katakan adalah kerajaan yang bukan mencerai-beraikan. Umat Tuhan dicerai-beraikan karena kepemimpinan yang korup saat itu. Akhirnya mereka tersebar di pembuangan. Mereka kehilangan rumah mereka, kehilangan tanah mereka. Tapi yang ini, kerajaan sejati yang Tuhan mau bangun, itu kerajaan yang mengumpulkan, kerajaan yang memulihkan. Dan disitulah Kristus sebagai raja yang akan hadir, yang menghancurkan segala macam kepemimpinan yang merusak dan menggantinya dengan kepemimpinan yang penuh dengan belas kasih. Saudara,
di sini sudah mulai muncul harapan akan raja yang hadir benar-benar sebagai gembala. Nah, di sini kita bisa mengerti bagaimana kemudian Mazmur 46 yang tadi kita nyanyikan dengan sangat indah menunjukkan siapa Allah Raja kita. Pemerintahan Allah seperti apa? Dia bukan hanya raja, penguasa atas umatnya, tapi atas seluruh bumi. Yang dikatakan bumi pun bergoncang. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan runtuh, tapi Tuhan Allah tetap ada. Nah, ini sebuah pernyataan, sebuah deklarasi, sebuah proklamasi. Ini loh Tuhan, pemerintahan Allah. Allah yang selalu memerintah dengan karakter melindungi, mengayomi, bukan menggunakan kekuasaan dengan dominasi. Jadi kontras seperti itu. Bapak Ibu paham? Nah, disinilah lalu dengan sangat apik di Minggu Kristus Raja kita dituntun untuk semakin memuncak untuk melihat siapa sebenarnya raja kita. Yang disebut sang gembala itu siapa? Jelas Kristus. Yang kita baca dalam Kolose 1 tadi. Kristus yang dikatakan dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Dia adalah raja kosmik atau atas semesta. Raja atas semesta. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Untuk dia, di dalam dia. Mari kita ucapkan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Untuk dia, di dalam dia. Jadi Kristus bukan hanya memerintah gereja, tetapi atas seluruh semesta. Saudara, ini menjadi harapan kita untuk tetap bisa berdoa syafaat untuk negeri kita, untuk bumi kita. Kenapa? Karena Kristus tidak hanya Tuhan yang ada di dalam gereja. Amin Bapak Ibu. Setiap saat kita berdoa syafaat untuk negeri, sekalipun kita melihat negeri kita tidak berada dalam situasi yang memberikan harapan, kita masih percaya Kristus adalah Tuhan atas semesta, atas Indonesia, atas negeri kita. Kerajaan Kristus yang berita yang harus kita ingat baik-baik apa? Kerajaan Kristus berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau kerajaan pada umumnya untuk menaklukkan musuh, menguasai musuh, tapi kerajaan Kristus adalah memulihkan ciptaan. Bagaimana dia melakukannya? Nah, ini yang menarik ya. Justru melalui salib. Ini menarik, di Minggu Kristus Raja kita justru diajak untuk membaca bacaan Kristus yang ada di salib. Puncak dari kerajaan Kristus, tahta Kristus adalah salib. Mengapa demikian? Karena dengan salibnya dia mau menunjukkan cinta, mematahkan semua kuasa yang menghancurkan. Bahkan di atas salib, sekalipun banyak orang mengejek, prajurit-prajurit, pemimpin-pemimpin, bahkan penjahat mengejek dia, kerajaannya tidak batal. Karena di atas salib juga ada seorang penjahat yang dapat melihat dengan baik. Ini menarik Bapak Ibu, coba kita lihat kembali. Lukas 23. Dikatakan, ayat 35, pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ini satu, pemimpin-pemimpin mengejek dia. Prajurit-prajurit juga mengolok dia. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Lalu yang ketiga, salah seorang penjahat yang digantung menghujat dia.
berkata, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara, ada 3 kelompok, 3 orang yang mengejek dia. Tapi yang menarik menurut saya, Bapak Ibu sepakat untuk mengatakan ada satu penjahat yang bisa berkata apa? Ayat 42, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Saudara, menarik ya. Bagaimana mungkin penjahat ini dapat melihat dalam diri seorang manusia yang berdarah, yang menurut Yesaya dikatakan rupanya sangat buruk. Yesus bukan hanya dicambuk punggungnya, didera, tapi juga dikenakan mahkota duri. Begitu buruk rupanya kalau Yesaya menggambarkan orang lain melihat, tidak sanggup melihat. Tapi ada seorang penjahat yang bisa melihat dan berkata apa? Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Saudara, menarik sekali. Saya nggak bisa membayangkan kok bisa. Ini penjahat dapat melihat dalam diri seorang Yesus manusia yang begitu buruk. Sudah baju dicopot di atas salib, dan salib adalah hukuman bagi penjahat besar. Bapak Ibu mengerti kenapa salib itu diletakkan di Golgota. Golgota itu adalah tempat strategis. Orang keluar masuk Yerusalem pasti lewat Golgota, bukit itu. Kenapa? Berbeda dengan kita sekarang, orang kalau dihukum mati, tidak ada yang tahu hukuman mati dieksekusinya di mana. Ingat ya, Bapak Ibu kalau mengikuti pemberitaan itu sampai kadang-kadang apa? Sampai kadang-kadang wartawan itu cari tahu dari mana, di mana eksekusinya dilakukan. Itu sangat rahasia. Jauh dari publikasi. Sampai kucing-kucingan, biasanya mobil penjara yang dipakai eksekusi itu kadang-kadang menipu ya. Ada yang bekerja di penjara di sini? Bukan tinggal di penjara, bekerja. Jadi pergi pulang bekerja ya. Itu kucing-kucingan sampai segitunya. Sangat rahasia. Tapi hukuman salib sangat terbuka, semua orang bisa lihat. Ya zaman dulu tidak ada konvensi hak asasi manusia ya. Itu cara mereka untuk sengaja. Kenapa? Supaya orang takut berbuat salah. Supaya orang tidak pernah berpikir jadi kriminal. Paham Bapak Ibu? Dan dipermalukan. Sangat kejam. Menurut hukum Taurat, menurut orang Yahudi, orang yang dihukum di atas salib, di salib itu sudah bumi pun menolak, langit pun menolak. Kenapa? Lawang di atas salib kan di atas bumi kan? Tergantung. Nah, saya takjub, sungguh saya takjub pada penjahat ini. Yang bahkan bisa melihat seorang manusia yang disebut Yesus, yang kita tahu putra Allah ya, Allah sendiri, tentu dia belum sampai di situ pemahamannya, bisa melihat seorang manusia yang begitu buruk rupanya dan masih berkata, Yesus, ingatlah aku jika engkau masuk dalam kerajaan. Kita tahu inilah iman yang luar biasa. Yang mampu melihat bahwa kerajaan Kristus bukanlah kerajaan yang muncul di istana bait suci, tetapi di Golgota. Kerajaan Kristus bukanlah sama, tidak sama dengan kerajaan manusia. Kerajaan Kristus adalah ketika dia justru memberikan dirinya. Bolehkah kita katakan salib itulah mahkota yang sesungguhnya. Dengan salib Yesus mau menunjukkan cintanya yang sangat besar, mengalahkan segalanya. Bahkan di atas salib itu juga dia masih berdoa dan berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Saudara, apa yang mau kita katakan? Sebuah pengharapan buat kita lebih, bahkan lebih dari pengharapan. Sebuah kepastian buat kita. Inilah Tuhan kita. Tuhan Sang Gembala itu. Jadi kalau Anda hari ini sedang dalam pergumulan berat, sedang tidak tahu apakah ada jalan keluar untuk masalah Anda, sedang dalam penyakit, Bapak Ibu yang di rumah yang bahkan untuk menaikkan tubuh saja dari tempat tidur tidak bisa. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang terhubung melalui live streaming. Bapak Ibu yang hari ini merasa seluruh tembok begitu tinggi dan Anda terjepit. Kabar baiknya, Kristus, Raja, yang kekuasaannya melampaui segalanya. Dia adalah gembala kita yang tidak mungkin membiarkan kita, yang tidak mungkin meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Lalu kenapa saya masih berada dalam situasi buruk ini? Lalu kenapa Tuhan tidak segera menolong saya? Bapak Ibu, mintalah mata rohani untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersamamu saat ini. Sama seperti Yesus, kenapa tidak segera menurunkan si penjahat yang sudah mengaku dia sebagai raja atau bahkan menolong dirinya turun. Justru di atas salib, Yesus mau menegakkan apa? Bahkan kematian sekalipun, salib sekalipun, hukuman yang disebut mengerikan sekalipun, tidak dapat menggagalkan kasih Allah. Saya sangat senang dengan apa yang diucapkan Paulus, apa yang ditulis Paulus dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Dia menuliskan apa? Baik kuasa yang ada di atas maupun di bawah, baik makhluk-makhluk apapun, baik maut maupun hidup, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu ingat itu? Salib justru menjadi proklamasi kasih Allah. Sekalipun buat orang-orang pada masa itu salib itu begitu menakutkan. Tapi Kristus tegak berdiri di atas salib dan mengatakan jangan takut. Karena kematian sekalipun tidak akan dapat membatalkan kuasa dan kasih Kristus. Salib bukan akhir karena ada kebangkitan. Saudara, apa artinya buat kita? Minggu Kristus Raja mengundang kita untuk memeriksa diri. Siapakah Tuhan buat kita? Apakah kita hanya melihat Tuhan itu karena saya mau mendapat sesuatu, saya mau ikut Tuhan karena enak. Kalau berdoa pasti dijawab, diberkati. Yesus pernah berkata itu. Kamu mengikut aku karena kamu kenyang kan? Waktu orang banyak berbondong-bondong mencari dia setelah diberi makan 5 roti, dari 5 roti dan 2 ikan cukup untuk lebih dari 5.000 orang. Kamu cari aku karena kamu kenyang kan? Gitu ya. Yesus tahu motivasi terdalam mereka. Sama, Yesus tahu motivasi terdalam kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan terus berada di sana? Mencari Yesus hanya karena saya mau mendapat keuntungan. Saya punya kebutuhan. Kita harus bertanya, siapakah dia buat kita? Kita sering kali bicara Yesus itu Tuhan. Tuhan itu my Lord ya, Gusti. Gusti kaulo, Tuhanku. Tuhan. Tapi bukankah sering kali kita memperlakukan dia tidak sebagaimana layaknya Tuhan? Kita suruh-suruh dia.
Kita marah kalau dia tidak melakukan apa yang kita mau. Itu sama enggak dengan kalau kita di rumah ada Mbak ART. Anda udah jalan sehari ya, apa sudah keliling mall, capek, kakinya udah kayak tebel banget, Anda angkat dan panas. Untung hari ini hujan ya, berapa hari ini hujan. Jember hujan terus ya, Surabaya juga ya. Nah pas panas, Anda mau ngambil minum aja ke kulkas udah kaki udah gak kuat. Anda teriak, ya Bu, jopok no minum, iya Bu. Anda nunggu, kok gak datang-datang sambil mainan HP ya. Ya Bu, minum, iya Bu. 5 menit, 10 menit. Ya. Minum, ya. Anda teriak ya. Semakin kuat dia teriak juga semakin kuat. Ternyata di atas jemuran. Lagi jemur baju. Terus pulang, turun menyediakan minum setelah setengah jam. Anda ngomel. Anda bilang apa? Kamu loh dari tadi aku tuh minta minum. Lah kok enggak mari-mari, kok enggak datang-datang? Ibu sih enggak tahu. Coba periksa aku lagi ngapain. Saya lagi ngapain. Lah ibu juga enggak kira-kira nyuruh. Kira-kira kalau kayak gitu, saya percaya Anda malam rapat keluarga. Antara memotong gaji. Saudara, Anda bahkan tidak menanyakan dia sedang apa. Seringkali harusnya enggak boleh ya. Karena apa? Karena kita berpikir apa? Kita kan membayar. Kita kan mau dia menyediakan kebutuhan kita. Mesti kita harus berpikir lebih adil ya. Lah dia lagi repot. Kita bukankah juga merasa seperti itu kepada Tuhan? Kita kan berdoa. Berdoa buat kita kayak membayar. Kita kan setia. Saya setia melayani Tuhan. Saya setia doa. Saya ikut paduan suara. Saya ikut doa, persekutuan doa. Saya memberi persembahan. Layakkah kita menyebut dia Tuhan? Padahal kita memperlakukan dia seperti hamba. Dan kita merasa membayar kepada Tuhan dengan kesetiaan. Saudara, Minggu Kristus Raja mengajak kita untuk bertanya, siapakah Tuhan buat saya? Betulkah dia Tuhan, my Lord, Gusti Kawulo? Yang saya justru mau tahu Tuhan, apa kehendak-Mu? Kehendak Tuhan hanya satu. Hidup kita seturut dengan karakter Allah. Jika dia memperlakukan orang lain di dalam kebenaran dan keadilan, ini yang gagal dilakukan oleh raja-raja pada masa Yeremia, maka kita diundang untuk melakukan seperti Tuhan, memperlakukan orang lain seperti yang Tuhan mau. Di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam damai. Bapak Ibu mau? Melakukan seperti yang dia mau. Karena Tuhan berkata, aku tidak menyebut kami lagi hamba, melainkan sahabat. Maka lakukanlah seperti yang aku mau. Selamat merayakan Minggu Kristus Raja. Jadikanlah Tuhan Raja dalam hidupmu dan berlakulah, bertindaklah seperti Dia. Amin. Saat teduh bagi kita. Di dalam kesatuan gereja Allah di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan atas kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami begitu banyak kepercayaan. Orang-orang yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, yang kami jumpai dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga kami, pekerjaan kami, dan segala yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami bertanya, apa yang Tuhan mau melalui semua yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi Raja yang menuntun hidup kami sebagai gembala. Kami mau Tuhan, bimbinglah kami. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bagi saudari Irin kami berdoa, Ibu Bertin, Ibu Wolah, Ibu Darsono, Ibu Yopi, Ibu Evelyn, Ibu Cahyanto, dan Bapak Hadi Wiluyo. Juga saudara-saudara kami yang lain yang Tuhan tahu. Kiranya dalam kelemahan justru mereka boleh mengalami kuasa Tuhan semakin nyata. Buatlah mereka melihat kehadiran Tuhan dengan jelas. Kami mohon. Kami berdoa untuk karya kami sebagai gereja Tuhan, bagi kota Jember, bagi bangsa kami juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan ada di pemerintahan, menjadi tenaga profesional di tengah masyarakat, tenaga medis, tenaga pendidik, dimanapun Tuhan mengutus kami. Pakailah kami Tuhan untuk memberikan pengaruh, menjadi terang dan garam bagi kota kami, bagi kabupaten kami, bagi provinsi, bahkan bagi negeri kami. Kami mohon ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk karya layanan gereja, setiap program yang direncanakan bersama. Kami berdoa untuk para penatua jemaat, untuk tahap orientasi penatua Yonatan, berdoa untuk pendeta emeritus Ibu Maria Gamaliel, berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di setiap badan pelayanan tanpa terkecuali. Biarlah bersama-sama kami boleh menjadi tanda kehadiran Kristus bagi masyarakat di mana Tuhan mengutus kami. Kami terus berdoa untuk pembangunan negeri kami, pembangunan kota Jember. Kami berdoa ya Bapa, dengarlah doa kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan hadir di negeri kami, di tengah bumi ini. Dan setiap orang sungguh-sungguh dapat berada dalam satu pengakuan, Tuhan Engkaulah Raja yang berdaulat. Karena itu kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Apabila ada, kami mohon untuk berdiri. Tidak ada. Umat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah melalui persembahan. Adapun nas yang melandasi persembahan ini diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuanmu, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kantong merah hari ini untuk mendukung inventaris GKI Jember. Kita pujikan, mari puji Raja Surga. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Pada hari yang penuh berkat ini, kami menyerahkan diri dan segala yang kami miliki sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami sebagai tanda cinta kami kepadamu dan sesama. Dan kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk menggunakan semua berkat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita siap untuk diutus oleh Tuhan ke tengah dunia ini, karena di sanalah ibadah kita yang sejati dinantikan. Biarlah nama Yesus sungguh-sungguh dimuliakan melalui hidup kita. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semua
Saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.